Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bro Rems. Oke, di kesempatan kali ini aku bakalan buat video tentang salah satu lagu yang kemarin beberapa waktu lalu itu sangat viral. Jadi kali ini aku bakalan ngasih sedikit komentar untuk video ini karena menurut aku pribadi aku punya pandangan tersendiri mengenai lagu ini. So, kalian pasti tahu dengan lagu ini. Ya, benar. Itu lagu Aisyah. Beberapa waktu yang lalu lagu ini sempat sangat viral dan masuk dalam trending YouTube Indonesia. Itu ada beberapa cover lagu, itu salah satunya kayak Nisa Sabian, kemudian Syakir Daulay. Satu hal yang ingin aku bahas tentang lagu ini adalah lagu ini itu sebenarnya sudah lama, namun viralnya baru akhir-akhir ini. Dan ketika awal aku dengar lagu ini, jujur sebenarnya secara iramanya aku sih suka gitu kan, karena memang bagus gitu secara iramanya, musiknya. Namun ada satu hal yang ketika pertama kali aku dengar ngerasa kayak kok ada yang kurang gitu, kok ada yang ngejanggal dengan lagu ini, tapi apa ya gitu. Awalnya sih aku belum tahu. Nah, kemudian aku mulai sadar dan mengetahui kejanggalan tersebut ketika aku melihat salah satu postingan dari salah satu akun yang ada di Instagram. Ini dia. Itu tadi adalah komentar dari salah seorang zuriat atau biasa kita kenal Syarifah ataupun habaib, keturunan daripada Rasulullah yang ada di Indonesia. Komentar dia tentang lagu ini. Nah, ketika aku melihat postingan itu di Instagram, aku akhirnya sadar ternyata hal yang mengganjal atau hal yang janggal dari lagu ini adalah tentang liriknya. Benar sekali, ada sedikit kekurangan sih dalam liriknya kalau aku pribadi menilai. Cuman satu hal sih yang jadi fokus aku di sini adalah aku nggak membahas tentang dalam sudut pandang agama sepenuhnya, karena sudah ada ulama kita yang membahas lebih detail mengenai hal tersebut. Kalian bisa cek langsung di channelnya Al-Bahjah. Itu ada ulama kita Buya Yahya yang membahas detail tentang lagu ini gitu. Kalian bisa lihat nanti, linknya ada di deskripsi. Nanti aku letakin linknya di deskripsi. Nah, di sini aku pengen ngasih sedikit pandangan aku terhadap lagu ini. Memang benar, secara pribadi aku juga menilai kayaknya lagu ini itu seperti, mohon maaf, kayaknya adabnya kurang gitu kan. Karena ya kita tahu sama-sama Aisyah itu adalah Ummul Mukminin. Nah, ibu daripada umat muslim, seperti itu. Dan seyogyanya sebagai seorang anak terhadap ibunya tentu ada bentuk penghormatan. Gimana caranya kita berinteraksi ataupun memanggil ibu kita. Sekarang gini deh, aku kasih gambaran ke kalian. Etis nggak kira-kira kalau seandainya kita manggil ibu kita dengan sebutan nama secara langsung? Tentu enggak dong, ya kan? Contoh nih begini, kita panggil Aisyah. Aisyah yang mana satu gitu? Apakah Aisyah tetangga kita, atau Aisyah teman kita, atau Aisyah yang mana gitu? Nah, sedangkan maksud di video ini adalah Aisyah daripada istri Rasulullah. Singkatnya gini deh, kalian kalau seandainya ketemu dengan keturunan Nabi, misalkan habaib ataupun Syarifah, kita manggil mereka apakah dengan sebutan nama atau dengan gelaran umumnya? Tentu dengan gelaran dong gitu. Contoh misalkan, oh Habib Syekh, seperti itu. Apakah kita manggilnya misalkan Muhammad atau namanya Assegaf gitu? Enggak kan, tentu kita manggilnya Habib Assegaf, seperti itu. Nah, itu baru daripada zuriat, keturunan daripada Rasulullah. Nah, sedangkan yang ada di
lagu ini adalah istri langsung daripada Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Masa sih kita manggilnya dengan sebutan Aisyah, Aisyah? Kayaknya kurang adab banget gitu kan. Nah, jadi ini ya fokus utama dari lagu ini. Sebenarnya aku sendiri sih apresiasi ya dengan pencipta lagunya, cuman aku nggak tahu siapa sebenar-benar pencipta lagu ini, karena Mas Anji juga sempat ngebahas tentang salah satu pencipta dari lagu ini, juga nggak ada kejelasan yang pasti sih siapa pencipta sebenarnya. Tapi yang jelas siapapun itu orangnya, aku apresiasi karena aku ngelihat di sini upaya dia untuk mengajak para kaum milenial hari ini untuk mempelajari tentang sirah nabawiyah melalui cerita dari Sayyidah Aisyah. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah lirik lagunya gitu, yang mungkin kurang etis atau adabnya kurang gitu, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Ummul Mukminin seperti itu. Perlu kalian ketahui nih, singkatnya, orang-orang zaman dahulu gitu, ulama-ulama zaman dahulu, ketika mereka ingin menciptakan atau membuat syair-syair tentang Rasulullah ataupun memuji tentang Rasulullah, mereka itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang umumnya adalah bahasa-bahasa pujian seperti itu, bukan dengan sebutan langsung nama Muhammad seperti itu. Bayangkan bagaimana tingginya adab ulama-ulama zaman dulu ketika ingin menyebutkan nama Rasulullah. Kok kita hari ini ketika ingin menunjukkan Rasul, cerita atau sirah nabawiyah atau tentang keluarga Nabi, kita gunain bahasa yang kurang tepat gitu. Jadi mungkin ini sih yang kayaknya harus diluruskan atau dibenarkan lagi gitu. Itu pendapat dari aku pribadi tentang lagu ini gitu. Dan yang mirisnya lagi tentang video ini adalah, terakhir kemarin aku lihat ternyata lagu ini itu banyak di cover dalam versi lain. Contohnya ada yang dibuat kayak versi DJ remixnya gitu. Kayak gimana ya? Menyayangkan sih gitu, kok bisa gitu. Kenapa sih dibuat yang kayak gini gitu kan? Ini kan bukan lagu-lagu hiburan seperti itu, yang dalam artian bukan buat senang-senang gitu, buat mengingatkan kita. Dan juga kemarin aku sempat lihat scroll di Instagram, ternyata lagu ini dibuat lagu di dalam TikTok. Wow, kayak gimana gitu? Kok bisa gitu? Emang nggak ada source lain gitu, nggak ada lagu-lagu lain gitu yang bisa dibuat lagu seperti untuk background TikTok gitu kan? Kayak nggak ngotak gitu. Nah itu. Nah, ada yang terakhir nih yang menjadi sorotan banget buat aku, dan khususnya buat teman-teman semua di luar sana yang mungkin hari ini memilih atau memutuskan untuk melakukan hijrah dan berusaha untuk istiqomah dalam agama. Satu sih pesan aku dari lewat lagu ini gitu kan, kebanyakan covernya yang aku lihat di Instagram itu kan rata-rata yang buatnya itu akhwat gitu, buat video singkat di Instagram dengan background lagu ini, kemudian isinya itu romantisan gitu. Jadi maaf kata gitu kan, sebagian besar yang nonton itu fokusnya sih bukan ke cerita sirah nabawiyahnya gitu, bukan tentang kisah nabinya, tapi ke percintaannya gitu. Jadi fenomenanya hari ini yang aku lihat adalah orang-orang itu hijrah dan istiqomah itu sebenarnya bukan karena sepenuhnya ingin belajar agama, bukan sepenuhnya karena ada tuntutan dalam diri, ngerasa aku nih masih bodoh nih gitu tentang ilmu agama, pengen belajar lagi gitu, tapi karena cinta-cintaan tadi, baper-baperan tadi gitu. Jadi niatnya itu udah salah gitu. Ini ya ternyata enak ya kalau seandainya kita belajar agama, nanti pasti ketemu pasangan yang soleh. Wallahu alam, kita nggak tahu takdir Allah seperti apa gitu. Banyak kok di luar sana yang dia ulama gitu, atau dia ustaz atau ustazah, tapi ternyata suaminya atau istrinya nggak seperti yang diharapkan gitu, malah bertolak belakang, karena itu bentuk cobaan yang Allah berikan atau ujian yang Allah berikan untuk dia gitu. Jadi
jangan melihat sesuatu itu klise gitu, sesingkat itu, enggak gitu. Makanya kalian perbaikin lagi diri kalian dalam niatan kalian untuk berhijrah. Jangan jadikan hijrah itu sebagai alasan kalian biar dapat jodoh yang baik gitu ya. Terlepas dari itu ketetapan dari Allah. Kalau dapat jodoh yang baik, alhamdulillah. Kalaupun enggak yang baik, setidaknya kita sudah berusaha memperbaiki diri. Itu sih pesan aku buat teman-teman di sana. Jangan sampai niat kita salah dalam melakukan hijrah ataupun mempelajari ilmu agama, karena segala sesuatu itu tidak dan bukan tentang cinta gitu. Ilmu agama itu luas, dan hari ini kita orang awam masih perlu dan butuh belajar itu banyak tentang agama. Oke? Jadi buat kalian mungkin yang pengen tahu pembahasan lebih detail soal lagu ini dalam hal atau ranah agama, kalian bisa cek di YouTube, di channel-channel ulama kita. Itu kemarin aku lihat ada pendapat dari Ustadz Abdul Somad, kemudian ada pendapat dari Ustadz Adi Hidayat, dan yang paling bagus itu sih itu pendapat dari Buya Yahya gitu. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Aku mohon maaf kalau seandainya dalam video ini ada hal-hal yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Aku mohon maaf. Niat dan tujuan aku buat video ini adalah buat membuka pikiran kita bahwasanya ada hal mungkin yang tidak kita lihat dari apa yang ada di sekitar kita. Okay? I think that's all. Thank you for watching. See you on the next video. Peace.